Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Menjadi orang yang bahagia adalah cita-cita dan dambaan setiap insan. Meskipun demikian, masih ada saja orang yang tidak mengetahui jalan dan cara untuk meraih kebahagiaan. Bagi sebagian orang, bahagia dimaknai dalam bentuk kemewahan dunia. Namun bagi sebagian lainnya, kebahagiaan mereka artikan dengan popularitas dan ketinggian status hidupnya di mata manusia lainnya. Perbedaan cara pandang itulah yang menggiring manusia untuk menempuhi jalan yang berbeda-beda dalam mencari kebahagiaan yang mereka sangka. Contohnya, bagi mereka yang memandang harta sebagai kunci bahagia, maka akan mengejarnya dengan cara apapun untuk meraihnya. Tentunya bagi insan yang beriman, dalam meraih kebahagiaan tidak melalui cara-cara yang bertentangan dengan iman dan akalnya. Kebahagiaan itu ada pada nilai-nilai ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menjadikan kebahagiaan dan ketentraman bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Inilah keutamaan dari kebahagiaan yang sebenarnya. Namun kini pertanyaannya, adakah manusia memahami dan menyadari bahwa apa yang mereka raih saat ini telah membuat dirinya bahagia? Apakah Islam yang telah mereka peluk telah merasakan nikmatnya Islam? Cara apa yang Islam ajarkan dalam memperoleh kebahagiaan ini? Semuanya akan tersaji secara lengkap dalam Damai Indonesiaku siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Nurul Badar, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam perspektif agama Islam, orang yang telah dianugerahi keimanan untuk mengimani agama Islam sebagai jalan hidupnya adalah orang yang telah mendapatkan anugerah yang amat sangat besar sekali. Apalagi potensi yang telah dititipkan dalam diri manusia ini dinaikkan dalam level menikmati anugerah keimanan yang telah diberikan oleh Allah. Perkaranya, apakah selama ini kita menganggap agama adalah sebagai sebuah aturan yang mengekang kehidupan kita, atau justru dengan kehadiran agama Islam adalah merupakan tatanan yang patut kita pahami sekaligus kita nikmati. Nah, itulah yang menjadi tema bahasan kita kali ini, meraih kebahagiaan dengan menggapai nikmat iman, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, diantaranya adalah Ustadz Khalil Nafis, kemudian Habib Ahmad Al-Khaf, dan Ustadz Haji Tirtayasa. Beliau adalah Imam Besar Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, dan insya Allah untuk Damai Indonesiaku di pekan-pekan mendatang kami akan menghadirkan beberapa ulama-ulama besar dari penjuru negeri ini yang insya Allah akan juga berbagi ilmu dalam media kita yang kita cintai, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menikmati iman. Sekali lagi, tempat menikmati iman adalah dunia, dan tempat untuk mendapatkan hadiah dan kita menikmatinya adalah di akhirat nanti, atau tepatnya di surga. Nah, dunia adalah ladang untuk menguji. Ada orang yang bersedih, ada orang yang mati tidak melakukan apa-apa, dan ada orang yang melakukan menikmati keimanan yang ada di dunia ini. Nah, sesungguhnya dunia adalah jalan menuju ke akhirat. Itulah yang akan dibahas oleh guru kita. Beliau adalah Imam Besar Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Ustadz Tirtayasa. Kami persilakan, Ustadz. Berangkat haji ke kota Mekah, segala yang sedih jangan diingat, supaya diri mendapat berkah. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Jamaah Masjid Nurul Badar dan para pemirsa TV One di mana saja berada, rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam yang kita cintai ini telah menetapkan hukum-hukum dan kriteria untuk mengarahkan manusia untuk mencapai hidupnya yang bahagia di dunia ini. Tetapi Islam menekankan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dan kehidupan yang sesungguhnya yang mestinya kita persiapkan adalah kehidupan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Apa makna potongan dari firman Allah ini? Mari kita cermati bersama. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu berupa kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Maksudnya adalah gunakanlah apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini, dari dalam bentuk harta benda yang banyak, kenikmatan yang berlimpah ruah. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk meningkatkan dan berada senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, yang dengan usaha ini insyaallah di akhirat kelak kita mendapatkan pahala dan kebahagiaan insyaallah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Potongan yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kamu sibuk dengan urusan akhirat, tapi jangan lupa dengan urusan duniamu. Kata Allah, wala tansa nasibaka, jangan engkau lupakan bekalmu, bagianmu. Bagian yang mana? Bagian kenikmatan yang berupa kenikmatan duniawi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kenikmatan yang di dalamnya telah Allah halalkan untuk kita. Contohnya adalah makanan-makanan, minuman-minuman, tempat tinggal, dan juga pernikahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan jangan lupa bahwa juga Islam menggariskan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala punya hak terhadap kita, juga diri kita, keluarga kita, siapa lagi? Bahkan juga tetangga kita. Pertanyaan kita, apa hak Allah terhadap kita sebagai hambanya? Allah menjelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dong. Saya ulangi karena kurang keras dan kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin, wal ins, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.